grafik di bawah ini menyatakan hubungan gaya F yang bekerja pada benda bermassa 2 kg terhadap waktu T selama gaya itu bekerja pada benda. Jika benda mula-mula diam, tentukanlah bagian A impuls, bagian B kecepatan akhir benda. Kita buat pembahasannya. Yang pertama adalah menentukan impuls. Apabila diketahui grafik antara F dengan selang waktu T, maka impuls adalah merupakan luas grafik. Kalau kita perhatikan di sini, ya, yang berwarna merah ini luas yang dibentuknya. Ini sama dengan luas trapesium. Sebelum kita menentukan luasnya, kita tentukan dulu sisi-sisi dan ketinggian pada trapesium ini, ya. Kita misalkan sisi ini adalah menjadi sisi A, kemudian yang di bawah ini yang panjang menjadi sisi B, dan ketinggiannya ini kita buat sama dengan C. Sehingga luas trapesium akan sama dengan, ya, penjumlahan dua sisi yang sejajar, berarti A ditambah B dikali dengan ketinggiannya C dibagi dengan 2. Kemudian dari gambar ini kita tentukan panjang A, B, dan C, ya. Yang pertama untuk menentukan panjang B. Panjang B ini sama dengan 12 dikurang 3 sama dengan 9. Kemudian panjang dari sisi A berarti 9 dikurang 3, ya, sama dengan 6. Dan ketinggian C itu sama dengan 4. Sehingga luas trapesiumnya sama dengan 6 tambah 9 dikali 4 per 2 akan sama dengan 60 per 2 sama dengan 30 Newton sekon. Kemudian bagian B, kecepatan akhir, ya, kecepatan akhir. Untuk menentukan kecepatan akhir kita pergunakan impuls. Impuls tadi sudah kita peroleh sama dengan 30 Newton sekon, ya. Dan persamaan impuls I sama dengan delta P yang sama dengan M dikali dalam kurung VT dikurang dengan V0. Dari keterangan soal, ya, disebutkan mula-mula diam, ya, sehingga V0 sama dengan 0. Maka impuls yang sama dengan delta P akan sama dengan M dikali dengan VT. Kita masukkan impulsnya, ya, 30 sama dengan masanya 2 dikalikan dengan VT, sehingga kecepatan akhir benda itu sama dengan 15 meter per sekon. Sebuah benda bermassa 0,2 kg dilempar dengan sudut elevasi 53 derajat terhadap bidang horizontal seperti gambar di bawah ini. Jika kecepatan awal benda dilempar 20 meter per sekon, tentukanlah momentum bagian A di titik tertinggi, bagian B pada saat T sama dengan 2 sekon, di mana percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari komponen dari kecepatan awal, ya, terhadap sumbu X. Berarti arahnya ke kanan. Ini sama dengan V0X, yang sama dengan Vx dan nilainya akan selalu konstan, ya. Kemudian arah vertikal, ya. Yang ini arah vertikal, ini kita sebut sebagai kecepatan awal pada sumbu Y, yang kita sebut dengan V0Y. Untuk bagian A, menentukan momentum di titik tertinggi, ya. Kita misalkan sama dengan Y max. Ini menjadi titik tertinggi, ya, Y max. Kemudian kita perhatikan, ya, kecepatan di titik tertinggi itu hanya ada Vx, ya. Hanya ada Vx yang ini, karena kecepatan pada sumbu Y-nya itu akan sama dengan 0. Maka kita tinggal menentukan kecepatan Vx-nya sekarang, ya. Di mana Vx itu sama dengan V0 dikali kosinus 53 derajat sama dengan 20 dikali 0,6 sama dengan 12 meter per sekon. Maka momentum di titik tertinggi itu akan sama dengan P sama dengan M dikali dengan Vx sama dengan 0,2 dikali 12 sama dengan 2,4 kg meter per sekon. Kemudian menentukan momentum pada saat T sama dengan 2 sekon, ya. Kita tentukan terlebih dahulu kecepatan sesaat, di mana pada sumbu X yang kita sebut sama dengan Vx ini selalu konstan, ya, itu sama dengan 12 meter per sekon, ya, sama dengan ini. Nah, kemudian untuk menentukan nilai kecepatan pada sumbu Y, yaitu sama dengan Vy sama dengan V0Y dikurang setengah GT kuadrat. Maka kecepatan pada sumbu Y, Vy sama dengan, ya, V0Y itu sama dengan V0 sinus 53 derajat, ya, dikurang setengah dikali G-nya 10 dikali T-nya 2 tadi dipangkat dengan 2. Sehingga Vy sama dengan
V0-nya 20 dikali sinus 53 0,8 dikurang dengan hasil perhitungan ini sama dengan 20, maka nilai kecepatan pada sumbu Y pada saat T sama dengan 2 sekon itu sama dengan negatif 4 meter per sekon. Kita perhatikan tanda dari V-nya adalah tanda negatif, artinya benda tersebut sedang bergerak ke arah bawah. Maka kita misalkan bendanya di sini sekarang ya, sehingga kita tentukan arah vektor kecepatannya Vx-nya ini selalu tetap ya, konstan. Kemudian kecepatan E-nya harus ke bawah karena dia bertanda negatif. Nah, sehingga ini menjadi kecepatan resultan ya, karena Vx-nya dan V-nya saling tegak lurus, maka kecepatan resultan itu akan sama dengan kecepatan sisi miring Pitagoras ya. Maka VR akan sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Maka V resultan akan sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah dengan negatif 4 dipangkat dengan 2. Itu akan sama dengan 4 akar 10 meter per sekon. Sehingga momentum benda pada saat T sama dengan 2 sekon adalah P sama dengan M dikali VR sama dengan 0,2 dikali 4 akar 10 akan sama dengan 0,8 akar 10 kg meter per sekon.